Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari kelas B, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo. Kami di sini untuk mempresentasikan tugas PPT kami yang berjudul Bentuk Lahan Glasial, yang dimana dosen pengampu dari tugas ini yaitu Dr. Laode Hadini, SPD, MSI. Dan PPT ini disusun oleh kami berenam, yang dimana disusun oleh yang pertama Febriana Netralika dengan NIM A1P12460, Nina Rahmasari dengan NIM A1P12406, Adi Putra Mandala dengan NIM A1P1248078, Fararia dengan NIM A1P1248086, Nina Lisa dengan NIM A1P1249098, dan Fatira Sari dengan NIM A1P1248084. Itulah perkenalan dari kami. Langsung saja kepada materinya. Baik, pengertian bentuk lahan glasial. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es atau salju atau glacier di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Apa itu glacier? Glacier adalah sebuah bongkahan atau endapan es yang besar dan tebal yang terbentuk di atas permukaan tanah, yang merupakan akibat akumulasi endapan salju atau es yang mengeras dan membatu selama kurun waktu tertentu yang sangat lama. Saat ini, es abadi menutupi 10% daratan yang ada di permukaan bumi. Proses terbentuknya glacier. Glacier mulai dari Proses terbentuknya glacier. Glacier mulai terbentuk saat salju tetap berada di areanya selama sepanjang tahun, di mana salju yang berkumpul cukup banyak untuk berubah menjadi es. Ada 3 proses terbentuknya glacier, yaitu 1. Berawal dari salju. Salju turun dan mengendap. Salju yang turun akan mengendap dan udara yang terperangkap di antara serpihan salju akan terdorong keluar. 2. Stream. Proses stream yaitu salju turun dan mengendap. Salju yang turun akan mengendap dan udara yang terperangkap di antara serpihan salju akan terdorong keluar. 3. Es glasial. Es glasial yaitu lapisan salju baru menyubur dan menempatkan lapisan sebelumnya. Setiap tahun, lapisan salju baru akan menyubur dan menempatkan lapisan salju sebelumnya. Adapun proses terbentuknya glasier secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, glasier akan terbentuk dan mulai ketika salju segar turun setelah mengendap udara yang terperangkap di antara serpihan. Salju terdorong keluar sehingga terjadi keping salju yang padat dan disebut dengan firn. Kedua, ketika salju semakin banyak turun di puncak pegunungan, firn akan semakin terpadatkan menjadi es glasier. Lalu ketiga, glasier ini ujungnya akan mencair dan akan membentuk aliran sungai yang mengalir ke bawah pegunungan karena glasier berisi berbagai macam zat seperti batuan, salju dan juga sedimen. Lanjut, di struktur glasier. Bisa dilihat pada gambar ini ada beberapa struktur dari glasier tersebut. Saya akan menjelaskan beberapa bagian saja. Yang itu ada tempat dekat dengan sumber salju dan juga tempat di mana salju berkumpul dan berubah menjadi firn dan juga es disebut zona akumulasi. Tempat di mana es mencair karena mengalami evaporasi lalu melahirkan bongkahan es disebut dengan zona ablasi. Pada bagian celah-celah para glasier, celah-celah para glasier disebut Crevasses. Crevasses terbentuk ketika glasier bergerak melewati medan yang tidak rata, yang menyebabkan es terpecah dan retak. Celah-celah ini bisa sangat dalam dan berbahaya bagi pendaki gunung dan wisatawan. Berikut adalah beberapa fakta tentang crevasses. Kedalaman. Crevasses bisa mencapai kedalaman puluhan meter, bahkan ratusan meter. Lebar. Crevasses bisa sempit atau lebar, tergantung pada kekuatan dan tekanan es. Bentuk crevasses bisa berbentuk lurus, melengkung, dan lain-lain. Bahaya crevasses merupakan bahaya besar bagi para pendaki gunung, wisatawan karena bisa menyebabkan jatuh dan longsornya jika mendaki di dekat glasier. Jadi pada erosi glasier. Erosi glasier juga dikenal sebagai erosi glasial, adalah proses pengikisan dan pengangkutan material oleh glasier atau es. Glasier yang bergerak perlahan melintasi permukaan bumi memiliki kekuatan yang luar biasa untuk membentuk lanskap
Ya, bisa dilihat pada gambar di sebelah ini. Inilah gambar erosi dari bentuk erosi glacier. Penyebab erosi glacier. Yang pertama, pitching adalah proses di mana batuan endapan lain yang berada di balik batuan bergerak yang terbawa oleh glacier. Endapan dan batuan itu membeku di dasar glacier dan terbawa oleh aliran es. Yang kedua, abrasi adalah proses di mana sebuah goresan menciptakan glacier tanah ke dinding lembah yang lebih dalam. Endapan dan batuan yang terbawa bersama glacier seperti amplas yang mengusik lapisan lembah. Goresan ini bisa menjadi indikasi pergerakan glacier di sekitar penggunungan tersebut. Hasil erosi glacier. Erosi glacier menghasilkan bentuk lahan antara lain. Yang pertama, subclase, dua, aeroset, yang ketiga, paternosterlases, keempat, usite valley, yang kelima, karst, yang keenam, halin valley, yang ketujuh, hot. Apa itu moraine? Moraine adalah tumpukan material yang tertinggal di tanah setelah glacier bergerak, yang biasanya berupa tanah dan batu. Moraine merupakan bentuk lahan yang terbentuk dari endapan glasial, yaitu puing-puing yang tidak terstratifikasi dan tidak terstruktur. Jenis-jenis moraine. Jenis-jenis moraine terbagi menjadi 4, yaitu 1. Moraine medial, 2. Moraine dasar, 3. Moraine resesif, dan 4. Moraine dorong. Selanjutnya, ciri-ciri moraine. Berikut adalah ciri-ciri dari berbagai jenis moraine. 1. Terminal moraine. Ciri utama, tumpukan material besar seperti batu, kerikil, dan pasir yang terbentuk di ujung depan glacier. Bentuk, seperti bukit melengkung atau punggung bukit yang menandai titik terjauh yang dicapai oleh glacier. Posisi, yaitu terletak di ujung depan glacier yang mencair. 2. Lateral moraine. Ciri utama, terbentuk di sepanjang sisi-sisi glacier dan material yang terjatuh dari lereng bukit ke permukaan es. Bentuk, rangkalan bukit menanjang sejajar dengan arah aliran glacier. Posisi di sisi kanan dan kiri glacier. 3. Medial moraine. Ciri utama, terbentuk saat dua glacier bertemu, material dari kedua sisi bergabung di tengah aliran es. Bentuk, garis panjang dari material batuan yang memanjang di tengah-tengah aliran glacier. Posisi di tengah glacier yang terbentuk dari dua glacier yang bertemu. 4. Recessional moraine. Ciri utama, serangkaian bukit kecil yang menandakan titik-titik di mana glacier berhenti sementara saat mundur. Bentuk, bukit kecil yang paralel dengan terminal moraine. Posisi, terletak di belakang terminal moraine lebih jauh ke lembah. 5. Ground moraine. Ciri utama, lapisan material yang tersisa ketika glacier mencair, lebih tersebar dan tidak membentuk bukit besar. Bentuk, permukaan yang tidak rata, terdiri dari campuran material batuan dan kerikil. Posisi, tersebar merata di dasar lembah atau dataran rendah di mana glacier pernah ada. Selanjutnya, bentuk-bentuk moraine. Moraine lateral, yaitu pengguna material yang terbentuk di sepanjang sisi glacier. Moraine medial, moraine yang terbentuk ketika dua glacier dengan moraine lateral bergabung. Moraine supraglacial, debu dan batuan lepas yang berada di puncak glacier. Moraine englacial, debu dan batuan lepas yang terperangkap di dalam es. Moraine dasar, material yang diendapkan di atas dasar lembah. Moraine seuki, moraine humusi yang membentuk bentang alam kolam dan dataran tinggi yang tidak teratur. Push moraine, punggungan komposit yang menandai posisi bekas glacier. Terminal moraine, moraine yang terbentuk ketika bongkahan es besar dari muncang glacier. Baik, langsung saja berikut adalah struktur dari beberapa jenis moraine. 1. Terminal moraine. Struktur ini adalah tumpukan besar material seperti batu, kerikil, dan pasir yang terbentuk di ujung depan glacier. Struktur ini sering menyerupai bukit atau punggung bukit melengkung, menandai titik terjauh yang dicapai oleh glacier sebelum mulai mencair dan mundur. Posisi, berada di ujung depan aliran glacier. 2. Lateral moraine. Struktur terbentuk di sepanjang sisi glacier, terdiri dari material yang jatuh dari lereng bukit ke permukaan glacier. Struktur lateral moraine terlihat seperti gundukan panjang yang membentang sejajar dengan topi glacier. Posisi di sisi aliran glacier.
3. Media moraine. Struktur dibentuk oleh pertemuan dua gletser yang membawa material dari kedua sisi. Material ini terakumulasi di tengah gletser dan membentuk punggung bukit yang memanjang di tengah-tengah aliran es. Posisi di tengah gletser di sepanjang jalur gabungan antara dua gletser. 4. Rasional moraine. Struktur mirip dengan terminal moraine tetapi lebih kecil dan terbentuk secara bertahap. Setiap kali gletser berhenti untuk sementara selama fase mundur, material akan menumpuk membentuk struktur bukit kecil yang berlapis-lapis di belakang terminal moraine. Posisi terletak di belakang terminal moraine dan menunjang posisi ketujuh sebelumnya dari ujung gletser. 5. Goan moraine. Struktur goan moraine adalah lapisan material yang tersebar rata di dasar lembah ketika gletser mencair. Material yang tersisa ini terdiri dari batuan, kerikil, dan pasir yang menciptakan permukaan tidak rata, tetapi tanpa punggung bukit yang jelas seperti pada moraine lainnya. Posisi menyebar di dasar lembah dekat gletser. Setiap struktur moraine mencerminkan proses yang berbeda dalam pergerakan dan kelelahan gletser. Gambar berikut adalah ilustrasi diagram yang menunjukkan struktur berbagai bentuk moraine, termasuk terminal lateral, media, rasional, dan goan moraine beserta posisinya dalam landskap gletser. Proses pembentuknya ruk moraine ada 4. Yang pertama, bongkahan es terbelah atau melewati gletser utama. Kedua, bongkahan es terkubur sebagai dalam sedimen gletser. Ketiga, bongkahan es mencair dan membentuk cekungan. 4. Cekungan berubah menjadi kolam kecil hingga danau besar. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Adapun kesalahan kata atau pengucapan dari kami mohon dimaafkan karena kami adalah manusia yang tak luput dari kesalahan. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.